Sumber dan jenis data di FASYANKES. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Deborah Damanik dengan NIM 20113363003. 2. Joni Partap dengan NIM 20113363011. 3. Monica Ria Anakampun dengan NIM 20113363016. Di sini kami akan membahas tentang sumber dan jenis data di Kemenkes. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami. Baru yang pertama, data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Data yang baik mengandung 4 persyaratan, yaitu akurat. Akurat artinya data tersebut harus lengkap dan tepat merekam keadaan tertentu. Yang kedua, valid. Valid artinya masih berlaku untuk waktu tertentu, tidak kadaluarsa. Yang ketiga, terus menerus. Dalam arti pengumpulannya tidak terputus-putus. Yang keempat, resibel adalah dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Proses pengembangan bentuk data menjadi informasi, yang pertama ada data, baru yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang ketiga penyajian data, yang keempat analisa data, yang kelima informasi. Sumber data terdiri dari 2, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari proses pengumpulan yang dilakukan sendiri untuk dari sumber datanya, yaitu subjek yang diteliti. Yang kedua, contohnya misalnya dapat dari unit RM sendiri atau SIM RS. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi yang telah mengumpulkan datanya, jadi tidak langsung mengumpulkan dari sumber data, yaitu subjek yang diteliti, misalnya yang dilaporkan oleh unit terkait ke bagian rekam medis. Cara pengumpulan data. 1. Pengamatan atau observasi adalah dengan terjun dan melihat langsung terhadap objek yang teliti. Yang kedua, penelusuran literatur adalah dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang ada atau pelaporan data dari peneliti sebelumnya. Yang ketiga, penggunaan kuesioner atau angket, yaitu menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Yang keempat, wawancara atau interview, ialah dengan langsung mengadakan tanya jawab objek kepada yang diteliti. Frekuensi pengumpulan data. Yang pertama, data non-rutin. Data yang dikumpulkan sewaktu-waktu. Contoh survei cepat, rapid assessment. Yang kedua, data rutin. Data yang dikumpulkan secara rutin, diperoleh dari pelaporan rutin. Data selalu tersedia setiap saat dan murah. Contoh puskesmas, SP2TP, strip Simpus, rumah sakit SIRS. Terima kasih. Jenis-jenis data. 1. Data kualitatif. Contoh data kualitatif yaitu data yang berbentuk kualitas atau sifat. Contoh laki-laki dan perempuan. 2. Data kuantitatif. Contohnya terdapat 1.197 orang pasien BPJS kelas 3 yang berobat di RSA. Peran statistik kesehatan. 1. Mengetahui jumlah kunjungan pasien di institusi pelayanan. 2. Mengetahui pola penyakit pasien pada suatu institusi pelayanan kesehatan. 3. Mengetahui proporsi penderita penyakit tertentu di rumah sakit. 4. Memprediksi jenis pelayanan yang dibutuhkan pasien di masa yang akan datang. 5. Mengetahui proporsi penduduk yang memiliki asuransi kesehatan. Skala data. 1. Skala nominal adalah skala pengukuran yang hanya menunjukkan perbedaan tanpa jarak yang jelas. Misalnya variabel agama, Islam, Kristen, variabel jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
2. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang di samping menunjukkan perbedaan juga menunjukkan jenjang atau tingkatan, tetapi jarak antar skala atau jenjang tidak sama. Pengukuran skala ini juga dapat menggunakan nilai skor, tapi skor yang diberikan juga tidak boleh dijumlahkan, dikurangkan, dibagi, atau dikalikan. Contohnya, 1 kurang, 2 cukup, 3 baik. 3. Skala interval adalah skala yang mempunyai jarak jika dibanding dengan jarak lain, sedang jarak itu diketahui dengan pasti. Pada data dengan skala interval memiliki jenjang yang dinyatakan dengan angka sehingga bersifat kuantitatif. Contoh tinggi badan. Misal membagi tinggi badan ke dalam 4 interval, yaitu 140 sampai 149, 150 sampai 159, 160 sampai 169, dan 170 sampai 179. 4. Skala rasio adalah skala yang memiliki nilai nol mutlak. Data yang dihasilkan dalam bentuk angka sehingga uji statistik yang digunakan yaitu uji statistik parametrik sebagai contoh umum. Tidak memiliki angka nol negatif karena seseorang tidak dapat berumur di bawah 0 tahun, tapi harus di atas 0. Contohnya berat badan dan tinggi badan. Sekian dari hasil kerja kelompok kami yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.